Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh, segenap yang saya hormati pengurus Yayasan Non Madani, ketua dan segenap ketakmiran Masjid Non Madani, dan juga takmir masjid di lingkungan Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu kembali setelah libur panjang, libur di Zawiyah, tetapi hakikatnya adalah berkegiatan, berzikir dan bertakorup di rumah masing-masing. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersama-sama silaturahim, hadir di majelis yang insya Allah mubarak ini. Selain untuk iftitah pembukaan majelis Zawiyah Al-Azhar, edisi pada malam hari ini adalah edisi spesial halal bihalal. Pembukaan pada malam hari ini tidak dengan kajian kitab, tetapi dengan satu renungan bersama Bapak Ibu, bahwa halal bihalal itu memberikan pelajaran penting bagi kita tentang kesalehan sosial. Ini bahkan termasuk kesimpulan dari apa yang kita kaji dari kitab At-Tuhfatul Mardiyah, bahwa dari 6.666 ayat, lebih kurang ada 78% ayat di dalam Al-Quran itu bicara tentang pentingnya membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Bahkan ada seorang ulama itu memberikan nasihat, saya lupa ya, itu gurunya Imam Al-Ghazali, bahwa persoalan dengan sesama manusia itu bisa menyebabkan episode kerumitan di dalam hidup kita tidak berakhir. Aman Pak Pur ya? Jadi kalau di dalam hidup itu kita seringkali menghadapi masalah berkepanjangan. Punya duit tidak cukup, punya jabatan banyak fitnah, kemudian konflik berkepanjangan dengan ini tidak rukun, ini tidak rukun, ini tidak rukun. Maka sebenarnya yang harus kita koreksi itu hakikatnya adalah hablum minan nas kita. Sebab ketika sudah urusan dengan manusia, maka itu akan berpengaruh terhadap bagaimana perjalanan hidup kita ini ayam nopo mboten. Makanya Pak, Bu, urip niku pokoknya ojo sampai gawe-gawe masalah. Orang disalahpahami boleh, tapi jangan membuat masalah. Kalau tanglet Bapak Ibu pernah nggak jenengan disalahpahami? Niatnya baik, tapi ternyata diterima orang salah. Nate boten, nate nopo sering. Dengan ngomong sering kok untuk basa-basi.
Disalahpahami manusia boleh. Nek kula pun warek-warek. Bahkan dulu ideologi saya itu satu, Pak. Orang mau memusuhi saya, orang mau salah paham dengan saya, titik. Yang penting bapak ibu saya jangan sampai salah paham dengan saya. Kacau nanti hidup. Wong kula gadah cerita orang-orang yang dulu dengan izin Allah tak geret, tahu-tahu kemudian ngeblek nongoten udah sedikit. Ketika datang begini Pak, ngeten, justru yang terjadi fitnah kanan, fitnah kiri, depan, belakang, habis entek ame Pak. Saya cuma bilang apa, ya Allah sudah. Saya ikrar di hadapan panjenengan bahwa saya tidak berbuat salah, saya tidak memusuhi orang, tapi kalau saya kemudian difitnah orang pun itu urusan dengan malaikatnya Allah Subhanahu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tegas-tegas menyatakan bahwa jangan sampai kemudian, kan ketika disebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Apa itu orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Entengan. Wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan amarah, bukan tidak marah tapi mengendalikan amarah. Wal afina 'anin nas, mau memaafkan sesama manusia. Coba saya putar lagi kaset Zawiyah sekian bulan yang lalu. Ada seseorang masuk surga bukan karena dia sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena tadarusnya, tetapi karena apa? Karena sebelum tidur dia berdoa, Allahumma inni afautu man dulaman. Aku lo mboten apal, Pak. Nek mboten apal jenengan ikrar di dalam hati, Gusti, sebelum saya tidur saya sudah memaafkan semua orang yang telah berbuat salah dan berbuat zalim kepada. Ini inti dari halal bihalal. Maka kita yang sudah bebrayan sesarengan di majelis Zawiyah Al Azhar ini insya Allah nanti tidak lama kok. Saya tahu jenengan pun keluarga ayam. Ini paling sediluk mana. Ini sementing niku zikiran bareng-bareng, donga bareng-bareng. Ini kultum. Kan jenengan kan kangen kultum soalnya di wingi sebulan penuh kultum kan. Nah, saat niki kula paringi edisi kultumnya Zawiyah. Jenengan ada yang mempersoalkan. Pak niku halal bihalal pun sering saya ceritakan. Jenengan golek ten Arab jenenge istilah halal bihalal niku mboten wonten. Tetapi ini menjadi tradisi yang baik dan Bapak Ibu jangan ragu sedikit pun bahwa ini adalah tradisi yang sahih. Pak ngoten niku wonten hadisnya napa mboten? Wonten, kula paringi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ada 12 riwayat. Salah satu riwayat menyebutkan man kana lahu madlimatun falyatahallal minhu al-yawm. Wa fi riwayatin man kana lahu madlimatun min syai'in wa min 'irdin falyatahallal minhu al-yawm. Kalau panjenengan itu pernah berbuat zalim sama orang, Rasul menggunakan kata falyatahallal. Kalau orang Indonesia bilang halal bihalal. Nek Kanjeng Nabi falyatahallal minhul yaum. Cepet-cepet nyuwun ngapura, cepet-cepet minta maaf. Jadi nek wonten garwane ibu-ibu jenengan krasa duwe salah kali bapake, nanti nyuwun ngapura napa mboten? Lo buat bapak-bapak cuwopet jawabnya. Tapi tak wale
Sakniki nek sing salah bapak kira-kira ibu niku jenengan dijalui maaf napa mboten? Oh nggih. Ya. Nggih, oh ngoten nggih ternyata. Jadi nek ibu-ibu sing salah maaf napa mboten? Mboten. Anek bapak-bapak sing salah ibuke nyuwun pengen bapake nyuwun maaf napa mboten? Nggih kan. Nggih. Maka jangan sampai kemudian urusan kita dengan sesama manusia ini tidak selesai, Pak. Oke? Jenengan saged bayangkan Kanjeng Nabi mawon boten purun itu nyolati jenazah mayit yang di situ masih punya sangkutan utang. Artosipun apa? Rasul ingin supaya di dalam kehidupan kita ini jangan sampai satu dengan yang lain itu punya masalah. Oh, ini salah-salah sidik, salah paham dikit pun di ngapura. Nggih. Nggih Bu, nggih. Nggih Pak, nggih. Jadi kalau kita pengen perjalanan hidup kita ini dimurahkan rezekine oleh Allah, dimurahkan nggadahi ati sing jembar. Kula alhamdulillah kula badhe sowan guru yang selama ini memang salah satu menjadi rujukan saya. Saya hadir, saya pernah cerita, beliau ada di Mojokerto, bukan pengasuh pesantren besar, bukan, rumahnya mepet sawah, kula sowan jam 12 dalu. Karena waktu itu jam 12 kurang 15. Saya sama istri saya sowan. Karena beliau kalau sudah jam 12 tidak kerson nerima tamu. Makanya kalau bertamu jam 12 beliau langsung sampun nggih, sampun jam 12 kula tak ndugiaken. Pokoknya kalau ketemu beliau sebelum jam 12 malam. Oke. Sowan nyuwun nasihat, nyuwun petunjuk, nyuwun sangu donga, nyuwun sangu pangestu. Salah satu yang menjadi titik tekan perjuangan itu kudu duwe ati sing jembar. Termasuk di dalam kehidupan kita sesarengan ini. Urusan dengan Allah gampang, Pak. Gampil, Bu, bahwa Allah gampang. Kalau kita mau istighfar, kita mau taubatan nasuhah, maka pintu taubat itu akan terbuka lebar. Tetapi kalau dengan urusan sesama manusia pun sareng-sareng. Kadang wonten sing tangklet ngeten. Lho Pak, kadang wonten saling kenal, tidak saling mengenal kok perlu halal bihalal niku perlu napa mboten? Saya bilang perlu. Sebab manusia niki kadang tidak tahu berbuat kesalahan kepada orang. Kalau orang salah kepada orang yang dikenal gampil, gimana? Lek njaluk maaf ya le. Tapi kalau tidak dikenal, contoh Pak Madi ngebut tok jualan. Wah. 140. Sing disolip kaget. Terwatap nih. Expander ireng ini. Plat deka ini. Iki mesti luar kota wong Bali lagi mau Semarang nih. Pak Madi ndak sadar. Sing diselip kaget ngomel-ngomel. Niku dosa. Ngurangi barokah. Kulo numpak motor rada ngeplek sithik soalnya bar nonton MotoGP. Praktek nok mijen. Sing diselip kaget. Saya ndak kenal. Dia ngomel. Dosa. Maka ketika jenengan datang ke halal bihalal. Ini soalnya pertanyaan kemarin. Saya ada ngisi halal bihalal di Telkom. Saya keluar dari kantor Telkom di Uber. Ustaz mau tanya ya. Saya dengan Pak Ustaz kan tidak kenal. Kami ketemu kalau pas ngaji saja. Perasaan saya tidak pernah berbuat dosa sama Pak Ustaz. Apa perlu saya halal bihalal katanya? Nah, saya jawab. Jangan ngasto mobil atau ngasto motor Pak. Kalau mobil Pak. Nah, jangan-jangan saya di Simpang 5 tuh pernah dipepet sama Innova. Jangan-jangan jenengan saya bilang. Ya. Oh ngoten toh logikanya. Logikanya begitu.
Logikanya itu orang seringkali berbuat kesalahan kepada orang yang dia tidak kenal, maka kalau jenengan hadir di acara halal bihalal itu, ikuti dengan ketulusan, dengan sepenuh hati. Siapa tahu di antara yang hadir itu pernah kita bikin rotok kujiwa, pernah kita bikin agak kecewa, sehingga halal bihalal bahkan kepada orang yang tidak kenal sekalipun itu diperlukan. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, segenap keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar, monggo sesarengan nanti setelah kita hudur nabawi, saantawis mohon untuk tidak duduk, tadi sudah disampaikan, supaya nanti kita musafahah dalam rangka apa? Dalam rangka kita membuka lembaran baru. Terutama saya yang sering pegang mic, sing sering kula gojlok niku sinten nggih? Sing sering tak gojlok itu Bu Eni, Bu Nono, niki biasa Pak Pur gitu. Pak Pur kita dosa saya ke Pak Pur ku patah. Kadang Pak Pur pas lagi enak ngantuk juga kaget tuh gara-gara tak gawe contohnya. Saya ngapura, nyuwun ngapunten, dan ini penting Bapak Ibu, mari 1 Ramadan kita sudah digembleng sama Allah. Kita sudah diberikan pelajaran dengan perkuliahan Ramadan. Mugi-mugi pelajaran-pelajaran Ramadan ini betul-betul bisa kita pertahankan, minimal kita tingkatkan, kita rawat untuk menyemangati di bulan-bulan berikutnya. Apa sih pelajaran Ramadan? 1, jenengan diajari tentang ibadah rahasia. Apa pelajarannya? Jamaah Zawiyah niki ojo seneng ngunggul-ngunggul no ibadahi. Sing tawadhu. Wong-wong salwangsul kita sudah dinasihati oleh Syekh Ali Al-Adawi. Ustadz rak statusnya belum tentu ibadah diterima kali Gusti Allah. Jenengan yang rajin tadarus, rajin ibadah, poso ini kan ibadah rahasia, memberikan pelajaran kepada kita. Yuk, jika kita ngaku sudah ibadah kepada Allah, maka kuatkan hati kita menjadi orang yang mampu menanam ibadah itu di dalam hati terdalam, bukan untuk pamer-pameran. Pamer nopo Pak? Pamer status kiai, pamer status ustadz, pamer status kaji. Di mata Allah itu tidak ada artinya kalau kita tidak bisa menjaga kebersihan hati kita. Makanya terakhir sebelum penutupan Zawiyah, saya pesan, nek jenengan dak kuat poso, tirakatin ndak usah poso. Kalau jenengan itu tidak bisa membaca Quran banyak dalam 1 hari, tidak usah memaksakan diri. Kalau tetangga kita itu bisa infak dengan uang banyak, sementara kita punya uang tetapi ada kebutuhan yang lebih urgent, tidak usah memaksakan diri. Sebab nopo? Thariqah tertinggi adalah menjaga agar kita punya hati yang baik. Betul. Rajino tahajud kados nopo, tapi kalau kita tidak bisa jaga hati, Pak, atos, Pak. Jangan ngertos atos ya. Uang niku nih atos niku. Kon tobat rodok susah, gak pate eling mati, gitu. Dinasihati angel. Soalnya dasarnya napa wis atos. Makanya jihad tertinggi, tirakat tertinggi, thariqah tertinggi itu sebenarnya berjuang mendapatkan hati yang baik. Sebab apa? Tidak sedikit orang itu tahajudnya rajin, tetapi itu atine niki senengane niku usil karo tangga. Posone rajin, gitu. Posone rajin, tapi kali tonggo mboten purun sopo aruh ndak mau saling bertegur sapa. Makanya ciri tiang saya niku kalih hubungan dengan Allah baik,
hubungan dengan sesama manusia juga baik, hubungan dengan sesama makhluknya Allah juga baik. Nah ini penting supaya apa? Supaya pelajaran Ramadan ini betul-betul bisa kita hidupkan. Jadi pertama, ibadah rahasia memberikan pelajaran kepada kita. Ojo gampang mengunggulkan ibadah yang kita lakukan. Oke. Bahkan saran saya niki nek jenengan saya ngomong ngeten iki cuman berani sama Majelis Zawiyah Al Azhar. Kalau hati belum cukup kuat, jangan gampang update status tentang kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita riak. Ngaji. Ngomong kalau anaknya, foto bapak meh ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wis cukup update. Lah wong modal ta'awud bebas pala kok bangga. Ngoten lho. Gitu. Terus terang, Pak, terus terang aja. Saya itu pernah negur kawan saya. Gara-gara nopo? Gara-gara stiker ayo qiyamul lail. Bukan salah, tapi saya karena bolo cedak, kalau ngomong kan apa anane, Pak. Oke, sampean itu setiap 2:30 ngirim stiker qiyamul lail. Ngono ku sampean mesti qiyamul lail, yunda. Oh, Nomor 2, pertanyaan ngoten niku saya tanya, saya itu kan enggak orangnya enggak patek bisa ngampet, ngomong ya. Saya ngomong. Terus yang kedua, jenengan nek ngirim stiker qiyamul lail ngoten niku sing dominan itu tulus dan ikhlas apa pengen diarani tahajud. Nah, sing nomor 2 Pak. Niku lho. Akhirnya saya bilang, aku ngene iki karena aku bolone sampean jenengan ngrungakno monggo gak apa. Saran saya daripada niate sampean engko kalah karo riyae, wis gak usah kirim-kirim stiker meneh. Begitu ndak kirim stiker, Pak. Pagi-pagi jam 8 di grup Lola sing biasa ngirim stiker kok gak ngirim apa kawanan. Bukan dilarang, saya disclaimer di awal ya. Bukan dilarang, tetapi kita yang tahu porsi hati kita masing-masing. Pak, kulo ngirim stiker tapi kulo leres-leres ikhlas kok Pak. Monggo dilanjut mau. Saya kan cuma bilang jangan sampai kemudian jamaah Zawiyah Al Azhar itu kemudian urusannya ibadah mboten usah sek diketok-ketok. Okay. Kecuali hatinya benar-benar sudah cukup kuat bahwa takabur, riya, pamer ininya sudah mulai bisa dihilangkan. Oleh karena itu para rawuh sami monggo nggih sesarengan dalam suasana halal bihalal, saya atas nama pribadi dan juga atas nama pengasuh dan keluarga besar Zawiyah Al Azhar menghaturkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga ibadah kita khususnya di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dapat kita tingkatkan di bulan-bulan berikutnya, dan mari kita perbaiki hidup kita dengan memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama manusia, dengan sesama makhluknya Allah, seraya mohon pada Allah mugi-mugi kita semua keluarga besar Zawiyah Al Azhar senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna salatana wa shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa takhashu'ana wa tadarru'ana. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna ya Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma ya Allah as'aluka biha 'alal fu'al, as'aluka biha 'alal fu'al, as'aluka biha 'alal fu'al. Nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama.
Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah.